Ya, 2 kali ruang dan waktu. Pesawat ulang-alik di lubang hitam. Dan Qin Yichen hanya merasakan ruang lewat. Tetapi tidak berani menyentuh jalur rantai dengan mudah. Meski begitu, Qin Yichen 2 tetap tegang. Tetapi yang membuat Qin Yichen 2 merasa sedikit heran adalah panjang ruang yang dibentang oleh lubang hitam ini tampak jauh di luar dugaannya. Yang mulia, seberapa jauh kita telah melakukan perjalanan? Melihat bahwa akhirnya belum terlihat, Qin Yichen mau tidak mau bertanya. Dan Zhan Wuyuan juga mengerutkan kening. Kecepatan pesawat ulang-alik di luar angkasa tidak sama. Setidaknya lubang hitam ini berbeda dari hukum formasi transmisi. Namun, jika diukur dengan susunan peri teleportasi, itu seharusnya hampir menjadi domain bintang. Domain bintang. Qin Yichen terkejut. Jarak ini tidak pendek. Namun, lubang hitam ini belum berakhir. Bahkan Qin Yichen berspekulasi bahwa, menurut kecepatan aliran waktu normal, sekarang malam di Seng Tianfu. Zhan Wuyuan juga sedikit bingung. Jangan terjebak di lubang hitam ini. Mari terus bereinkarnasi. Qin Yichen juga sedikit malu. Mirip dengan cara membatasi ruang. Membiarkan orang memenjarakan mereka. Dia juga bisa bermain. Dan mempertimbangkan kekuatan prajurit. Itu mungkin tidak mustahil. Kuncinya adalah jika lubang hitam bisa melahapnya. Artinya sulit bagi mereka untuk memisahkannya. Qin Yichen tiba-tiba merasakan akhir ketika mereka berdua sampai di tepi lubang hitam. Yang mulia, lihat. Pandangan kekuatan abadi Zhan Wuyuan. Benar-benar biarkan dia melihat ujung rantai dan lubang hitam. Namun, ternyata alih-alih menyenangkan mereka berdua, mereka lebih berhati-hati. Bahkan Qin Yichen diam-diam melonjakkan kekuatan abadi, siap menghadapi musuh yang kuat kapan saja. Dan jalan melalui lubang hitam, yang membuatnya semakin ketakutan adalah rantai itu benar-benar ditebak oleh Zhan Wuyuan dan telah melintasi lubang hitam. Ya, 2 sosok, keluar dari lubang hitam. Qin Yichen penuh dengan cahaya kemasan, dan tidak ada ketegangan dalam pertempuran. Tetapi pemandangan di depan mereka membuat mereka tercengang. Ayo, kembali lagi. Pemandangan di depannya persis sama dengan sebelum memasuki lubang hitam. Pada 10.000 rantai, lubang hitam masih merupakan susunan 10.000 peti mati. Seolah-olah 2 orang berjalan dengan sia-sia. Namun, Qin Yichen merasakan 4 gelombang, dan tiba-tiba wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak, ini bukan surga suci. Mendengar ini, ekspresi Zhan Wuyuan semakin bermartabat. Omong-omong, kembali ke Seng Tianfu bisa meringankan orang. Bagaimana bisa ada tepat 10.000 peti mati di tempat ini? Tepat ketika Qin Yichen terkejut, Wu Yuan sepertinya memikirkan sesuatu. Dan dia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah formasi kembar. Susunan kembar yang membentang di Star Domain. Orang macam apa pria ini? Qin Yichen mendengar ini, yang juga sosoknya gemetar, adalah kembaran formasi. Yang paling umum adalah arai transmisi yang saling berhubungan. Namun, itu hanya level terendah. Dan ini persis sama. Tetapi deretan besar 10.000 peti mati di lubang hitam jelas sangat tidak biasa. Qin Yichen 2 orang melihat sarkofagus merah tua di tengah. Detak jantung yang sama menyebar. Biarkan mereka memastikan bahwa 2 formasi peti mati berasal dari keberadaan yang sama. Zhan Wuyuan juga tercengang. Untungnya, kami tidak terburu-buru. Jika tidak, akan ada mutasi 10.000 peti mati di bawah Seng Tianfu. Dan konsekuensi yang sama akan meletus di sini. Ini, Qin Yichen diam-diam bersukacita. Pertama, dia berhati-hati. Dan kedua, dia berterima kasih atas formasi 2 peti mati ini, tidak sama sekali. Pada saat ini, mata Qin Yichen berkilat, dan sejumlah besar 10.000 peti mati tidak dapat diatur di sini tanpa alasan. Pasti ada makhluk hidup di atas kepala mereka. Jika 10.000 peti mati di sini memiliki tujuan represif yang sama seperti di Seng Tianfu, bukankah itu berarti jiwa dan kekuatan tempat ini tidak begitu baik? Meskipun 2 susunan peti mati yang sama di kedua sisi lubang hitam membuat Qin Yichen merasa sangat jahat, tetapi jika gerbang jahat ini hanya bertahan pada level kekuatan 10.000 benua etnis, maka tidak ada yang menakutkan. Meski spekulasi itu sahih, keduanya tetap tak berani sembarangan. Setelah saling memandang, mereka memutuskan untuk menjelajah keluar. Namun, semua orang tahu bahwa ada juga lapangan es di atas kepala Qin Yichen, dan langit ini, meskipun malam, berwarna merah tua. Di luar tanah mengerikan yang sama, benua ini memiliki banyak kuil, dan ada banyak payung yang menjulang tinggi. Daun maple merah, seperti obor yang tidak pernah padam. Dan di istana yang paling megah, seorang pria berjubah emas dan merah, yang memegang gulungan dengan bosan, tiba-tiba merasa bosan. Tetapi tiba-tiba dia melihat sesuatu, dan siluet itu melintas ke langit. Tempat ini persis sama dengan tempat paling mengerikan, tapi sepertinya Nethersol belum ditemukan, dan sudah dibersihkan secara teratur. Qin Yichen bergumam, memperhatikan lingkungan sekitarnya, jalan keluar akan segera tiba. Zhan Wuyuan menundukkan kepalanya. Tetapi ketika dia bersiap untuk menjelajahi jalan dengan akal sehatnya, dia tiba-tiba merasakan tekanan api yang mengerikan yang membuat hatinya terbakar. Ini adalah puncak keabadian emas. Yichen, cepatlah. Tanda seru. Tanda seru. Wajah Zhan Wuyuan tiba-tiba berubah.
Puncak keabadian emas yang dia katakan bukanlah 7 puncak lapisan surgawi, tetapi puncak dari alam besar, keabadian emas. Qin Yichen mendengar ini juga tiba-tiba gemetar di hatinya. Bahkan jika kekuatannya luar biasa, tidak mungkin untuk menangkal keberadaan seperti itu. Dua orang hampir tidak ragu-ragu. Bahkan jika mereka menoleh dan terbang, Zhang Wuyuan bahkan lebih tidak gemetar. Variabel dari 10.000 benua adalah ada seseorang Qin Yichen. Tidak masalah bagaimana Anda datang ke sini, Anda bertemu dengan Golden Immortal Peak. Kekuatan. Namun, kecepatan dua orang itu terlalu lambat di depan siluet emas dan merah itu. Saat siluet pria itu muncul, Wuyuan merasa semua yang bisa disentuhnya ditelan oleh lautan api. Di hadapan gelombang panas yang mengerikan, bahkan sebagai dewa emas, Zhang Wuyuan hanya merasa tidak berdaya, dan perisai kekuatan abadi langsung terbakar. Namun, saat gelombang panas menyentuh Qin Yichen, dia tercengang. Mantan yang melarikan diri tiba-tiba menghentikan tubuhnya. Sebab, gelombang panas ini membuatnya merasa cukup familiar, dan detak jantungnya semakin cepat. Qin Yichen menoleh dan menatap wajah Yingwu. Dia memiliki sepasang mata Phoenix. Xianwei dalam dan mulia. Dia dilahirkan hidup-hidup, seolah-olah seorang pria di lautan api, mau tidak mau terkejut, dan kemudian, yang pertama menatap kejutan yang kuat. Dan pria dengan brokat emas, memandang Qin Yichen, sama-sama luar biasa, dan lampu pompa memancarkan kilatan api, dan kemudian wajah Junyi dipenuhi dengan kecurigaan. Aura ini, benar-benar klanmu. Tapi kenapa, kamu akan menjadi surga abadi? Pada saat yang sama pria itu terkejut, pikiran Qin Yichen terbalik. Kamu, apakah kamu senior dari klan Phoenix? Suasana yang mengerikan dan akrab ini membuat Qin Yichen tidak dapat percaya bahwa sisi lain dari lubang hitam ini ternyata adalah wilayah klan Phoenix. Apa yang membuat Qin Yichen lebih mengejutkan adalah bahwa, kecuali garis keturunan Feng Yuan Phoenix Clan, yang merupakan patriark, sebenarnya ada Phoenix Clan di dunia. Apalagi kekuatannya bahkan lebih arogan Golden Immortal Peak.